Selamat pagi anak-anak kami semua. Apa kabar nak? Ibu harap kami semua dalam jalan sehat dan tetap semangat ya nak. Oke, pada pertemuan ini kita akan membicarakan materi kita bab terakhir, yaitu mengenai sistem peredaran darah manusia. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa diharapkan dapat mendeskripsikan fungsi darah. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik komponen penyusun darah. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan fungsi komponen penyusun darah. Yang keempat, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O. Baik, untuk memulainya kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kembali kepadamu atas hari yang baru yang sudah kami terima daripadamu. Bantu kami semua ya Tuhan, lindungi kami, berikan kepada kami semangat untuk tetap setia dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk anak kami semua. Baik, anak kami kelas 8C, tolong nak, kalau kamu perhatikan bentuk kecelakaan seperti yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Simalungun, inilah foto jelasnya. Maka mau tidak mau, setelah kecelakaan yang terjadi adalah darah pasti keluar. Bagaimana situasi tubuh korban? Jika darah terus keluar, apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Darah merupakan jaringan ikat berwujud cair dan terdiri atas dua komponen utama, yaitu bagian yang cair atau plasma yang ukurannya 55% dan elemen seluler atau bagian yang padat itu sekitar 45%. Jadi kalau kita amati bentuk darah itu seperti yang tampak pada tabung reaksi, ini isi darah ya. Lalu ini bagian plasmanya, yang cairnya. Nah, ada yang berbentuk sel darah putih dan juga ada trombositnya. Sedangkan eritrosit atau sel darah merahnya ini ada di bagian bawah ya. Jadi bentuk kepingan-kepingan sel darah merah itu seperti ini. Ini bentuk sel darah putih dan ini bentuk eritrosit ataupun atau apa itu namanya, trombosit ataupun keping darah. Baik, isi darah tadi adalah air, garam-garam mineral, protein plasma, dan juga dia berisi gas O2 dan CO2. Inilah yang ditransportasikan oleh si pembuluh darah tersebut. Baik, apa fungsinya di dalam tubuh? Untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut CO2 dan metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Juga untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka sangat-sangat diperlukan organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah, yakni organ utamanya adalah jantung, bentuknya seperti ini. Jadi ukurannya ini adalah sekepalan tangan kita. Nah, selain jantung ada juga darah, ini yang bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga pembuluh darah. Kemudian bentuk-bentuk sel darah merah, bulat pipih, dan bagian tengahnya cekung. Sel darah merah atau eritrosit itu berjumlah 4-5 juta.
usianya adalah 100 sampai 120 hari. Sedangkan bentuk sel darah putih yaitu tidak tetap dan dia bersifat amoeboid dan mempunyai inti berjumlah 8.000 sel. Fungsinya adalah sebagai pelawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan usia hidupnya ini jika sudah di luar, dia masih bisa bertahan hidup sampai 14 hari. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis sel darah putih. Ini nak, coba lihat, ada neutrofil, kemudian ada eosinofil, kemudian ada basofil, lalu monosit dan limfosit. Nah, dari antara kelompok sel darah putih tersebut, maka dia dimasukkan ke dalam dua kelompok besar, yakni eosinofil, basofil, dan neutrofil. Itu kelompok siapa tadi? Granulosit. Sedangkan kelompok agranulosit itulah limfosit dan monosit. Selanjutnya adalah trombosit ataupun keping darah. Bentuknya bulat, oval, memanjang. Jumlah dari trombosit itu di dalam tubuh adalah 200 sampai 500 ribu per 1 mm kuadrat, dan umumnya dia bisa bertahan atau umurnya 5 sampai 9 hari. Nah, trombosit berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga sering juga disebut dengan sel darah pembeku. Lanjut, bagaimana dengan proses pembekuan darah? Tubuh terluka, maka trombosit akan pecah. Maka dengan bantuan enzim trombokinase, kalsium dan vitamin K, maka protrombin diubah menjadi trombin. Kemudian trombin mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin yang akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup. Kemudian selanjutnya adalah golongan darah. Kita tahu bahwa penggolongan darah itu ada 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Dia memiliki antigen dan antibodi. Nah, golongan darah A, dia memiliki antigen A dan antibodi B. Apa ini? Antibodinya B, beta. Kemudian golongan darah B memiliki antigen B, antibodi yang dimiliki adalah alfa. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B, tapi antibodi yang dimiliki tidak ada. Nah, golongan darah O memiliki antigen yang dimiliki, ya ternyata tidak. Sedangkan antibodi yang dimiliki adalah alfa dan beta, ya. Golongan darah kita wajib kita ketahui agar jika kita butuh bantuan darah, maka kita pun dapat dibantu oleh pendonor. Nah, sebagai tugas, nanti silakan Anda ikuti yang ada Ibu kirimkan melalui video ini ya. Sekian dan terima kasih. Marilah berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak kami sekalian.